Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Sikap bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran di hari ini, coba kalian baca dulu Al-Quran. Kemarin sampai ayat berapa? Surat berapa? 240 surat Al-Baqarah. Coba buka di HP masing-masing terkait dengan bacaan tadi surat Al-Baqarah ayat 220. 200 berapa? 240. Sudah ketemu belum? Ya, baik. Kalau sudah kita mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf. Haqqan 'alal muttaqin. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim
kita masuk semua di kelas ini. Baik, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, kemarin itu sudah kita sampaikan terkait dengan masalah perkelahian pelajar. Itu sesuai dengan surat Asy-Syura ayat ke-40. Masih ingat nggak? Dengan terkait dengan masalah perkelahian pelajar. Nah, saat ini atau hari ini kita akan membahas terkait dengan masalah al-khamru. Al-khamru. Ini adalah bahasan kita. Tapi sebelum kita membahas tentang masalah al-khamru, saya minta di antara kalian untuk salah satu saja yang membacakan surat Al-Maidah. Itu ayat 90 dan 91. Silakan siapa yang baca? Oh, Agus. Sama terjemahannya, bacakan nanti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru والأنصار والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Coba terjemahannya terus, bacakan terus. Terjemahan Al-Maidah ayat 90. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Ayat 91. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Baik. Nah, dengan dibacakannya ayat tadi itu ayat ke-90 dan 91 di surat Al-Maidah, itu kan maka pembelajaran kita itu adalah sekarang mendefinisikan terkait dengan apa itu al-khamru. Kan al-khamru. Nah, maka saya minta kepada kalian, anak sekalian, coba buka di weblog saya. Ini aan_alamsa ya 1971.blogspot. Ya, ada kuotanya kan? Ya. Yang nggak ada ya, nanti lihat ke teman-temannya. Yang ada kuota silakan dibuka. Nah, nanti ini di weblog saya dibuka. Nah, di situ ada terkait pembahasan dengan masalah al-khamru itu. Kamu baca, kemudian kamu pahami. Nanti setelah itu, kemudian saya minta untuk kalian diantaranya memberikan komentar terkait dengan apa yang sudah kalian baca di dalam weblog itu. Oke, kita beri waktu sekitar 5 menit. Silakan dibuka. Yang nggak punya kuota boleh bergabung dengan temannya. Ya, yang nggak punya kuota boleh bergabung dengan temannya. Silakan. Alamsa 1971.blogspot.com. Ayo, yang nggak punya kuota silakan gabung. Boleh merapat ke temannya yang punya kuota. Atau yang nggak punya HP
juga boleh silakan gabung ke temannya yang tidak punya HP. Baca, kemudian pahami dulu. Pelajaran kelas 11 ya. Saya kasih waktu untuk menelaah, mempelajari tentang masalah al-khamr itu. Jadi kalau yang nggak punya HP, nggak punya kuota, silakan, bukan mendekat kepada temannya yang punya kuota atau punya HP. Sudah ketemu belum? Nah, coba dipelajari Asia. Yang bab 3 kelas 11. Nah, kan? Kalau yang terbaca, memang sudah kita bahas nanti. Nah, yang bagian C-nya kan ada A, B, C, yang bagian C-nya bahasannya itu coba ditelaah, dikaji. Tadi saya berikan waktu beberapa menit. Jadi kalau sudah selesai, saya akan tanya kalian. Sudah ketemu belum? Ada yang belum ketemu? Ya. Coba dibaca, dipelajari, ditelaah tentang bab itu. Sudah ada 2 menit ya? Nah, baik. Sudah dibaca kan? Nah, saya ingin tanya. Jadi apa sebetulnya pengertian dengan khamr itu? Dari apa yang kalian dapatkan tadi? Siapa yang mau jawab? Jadi Minuman keras atau khamr adalah segala jenis minuman yang mengandung alkohol dan biasanya memabukkan. ya. Jadi sekali lagi ulangi. Minuman keras atau khamr adalah segala jenis minuman Nah. yang mengandung alkohol dan memabukkan. Juga
Ya. Nah, jadi kalau tadi dari kalian yang dapatkan dari bacaan tersebut, maka definisi Homer itu ya segala jenis minuman yang mengandung alkohol dan memabukkan. Gitu kan. Nah, maka ini adalah satu hal yang harus kita ketahui dulu, gitu kan, terkait dengan definisinya saja. Jadi jangan sampai kita itu keliru, gitu kan, masalah Homer teh, gitu kan, tidak tahu. Nah, ini sudah tahu berarti ini yang definisi seperti ini. Jadi segala sesuatu minuman yang mengandung alkohol dan memabukkan, gitu kan. Nah, maka itu adalah disebut dengan Homer. Jadi kan kalau yang sekarang itu Homer itu kan banyak, gitu ya, jenisnya. Minumannya kan banyak dan jenis minumannya banyak. Kalau di kita itu ada yang namanya apa? Anggur kolesol, ya kan? Ada whisky, ada topi miring, segala macam kan? Nah, itu termasuk adalah Homer. Kenapa? Memang di dalamnya mengandung alkohol yang sifatnya itu memabukkan. Jadi, nah kita, anak sekalian, sebagai seorang umat Islam atau Muslim, bahkan kita yang ada pelajar, maka kita harus berupaya untuk apa? Untuk menjauhi ini, gitu kan? Menjauhi Homer. Harus kita jauhi. Jangan pernah mau dekat-dekat dengan hal seperti itu. Kenapa? Karena akan merusak badan, merusak akal, gitu kan, rata-rata sekalian. Jadi timbulnya kejahatan biasa karena ini, karena minum-minuman keras, gitu kan. Pangkal kejahatan, pokoknya kejahatan itu biasanya minuman keras. Orang yang biasanya celei itu lemah, gitu kan. Tapi ketika sudah minum alkohol, dia menjadi timbul keberaniannya, kan begitu. Tadi nangis siun, yang tadinya juga takut jadi berani. Nah, kenapa? Karena pengaruh ini, karena akan menjadi tidak sehat, kan begitu. Nah, jadi sekalian, kita sebagai pelajar dan juga seorang Muslim itu harus betul-betul menjauhi hal-hal tersebut. Nah, ini apa yang tadi dalam surat Al-Maidah sudah ditegaskan, ya kan? Surat Al-Maidah ayat 99 para ulama juga sepakat dari zaman dulu. Setelah zaman ulama terdahulu sampai sekarang juga begitu. Bahkan MUI juga sudah memfatwakan seperti itu. Nah, memang kalau negara kita ada aturannya, tapi dalam konsep Islam itu ya semuanya yang namanya alkohol itu, ini minuman yang mengandung alkohol dan memabukkan itu adalah dilarang. Nah, baik sekalian, itu seperti itulah, gitu kan, kaitan dengan masalah ini, masalah Homer. Terakhir, gitu kan, kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan dengan pembahasan ini? Coba. Bos ya? Menurut saya minuman keras itu memang sangat dilarang untuk dikonsumsi dikarenakan bukan hanya Islam yang melarang, tapi secara kesehatan itu sangat merusak kesehatan juga organ tubuh yang lainnya. Ya, ada yang lain nggak memberikan istilahnya closing statement lah, gitu kan? Kata-kata penutup, gitu kan? Dalam bahasan ini, selain dari Agus, ada yang lain? Widi, Beng, ada yang lain nggak? Ada yang mau membuat closing statement? Asya? Ya. Nah, baik, kalau nggak ada, berarti memang bahwa yang harus kita pahami di dalam proses ini adalah bahwa Homer itu jelas dilarang oleh agama. Kenapa? Karena memang memabukkan, merusak akal, juga merusak badan. Nah, itulah ada sekalian pembahasan kita di hari ini juga terkait dengan alkohol. Nah, insya Allah kalau kita diberikan kepanjangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan bertemu lagi nanti di kesempatan yang akan datang. Maka pembahasan kita itu adalah tentang narkoba. Jadi kalau kemarin kita sudah bahas terkait dengan perkara pelajar, kemudian hari ini ada kita bahas tentang masalah Homer dengan keras. Insya Allah kalau berikan panjang umur kita, gitu kan, kita sehat semuanya, bertemu lagi dalam kesempatan kelas ini.
maka kita akan membahas tentang masalah narkoba. Oke? Semangat? Kita harus belajar tentang semangat. Kenapa harus semangat? Kan namanya belajar itu atau labor ilmi paling bagus adalah boleh Muslimin. belajar itu menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap Muslim. Ya, tetap harus dengan semangat. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di pekan depan dengan materi yang baru. Terima kasih. Ya.